Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu subuh ini memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik sebelum subuh, sesudahnya maupun subuh itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda." Dirikanlah sholat mulai dari tergelincirnya matahari sampai terbenamnya matahari, sampai malam. Berarti sholat zuhur, asar, dan isya. Zuhur, asar, maghrib, isya. 4. Wa Qur'an al-fajr, khusus untuk subuh disebutkan tersendiri. Wa Qur'an al-fajr, dan sholat subuh. Dan digunakan kata Quran sebelumnya. Ada Quran al-fajr. Ahli tafsir mengatakan digunakannya kata Quran al-fajr itu menunjukkan bahwa subuh bacaan Qurannya agak panjang. Bahkan di waktu Jumat satu surah As-Sajdah. Ya. Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi barusan saja kita sholat bersama para malaikat, masya Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat ke bumi itu untuk menjaga hamba-hambanya. Ada 2 shift malam dan shift siang. Pergantiannya di shift malam dan siang itu di waktu subuh dan juga di waktu asar. Karena itu Allah mengatakan hafizu 'alas shalawat was sholatil wusta. Jagalah sholat 5 waktu, khususnya sholat pertengahan, yaitu asar dan subuh. Karena itulah sholat yang disaksikan oleh para malaikat, dan malaikat ketika datang ikut sholat bersama hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika malaikat pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu akan ditanya oleh Allah, "Kaifa wajadta ibadi?" Bagaimana engkau mendapatkan hamba-hambaku ketika engkau datang dan ketika engkau pulang? Nah, kalau kita sholat subuh berjamaah di masjid dan sholat asar berjamaah di masjid, maka malaikat akan mengatakan, "Ya Allah, aku dapati mereka dalam keadaan sholat di waktu subuh dan aku tinggalkan mereka dalam keadaan sholat." Bagus gak ukurannya itu? Sholat, masya Allah. Tapi kalau sedang tidur di waktu subuh, di waktu asar entah tidur juga, maka malaikat pasti, malaikat tidak akan pernah berbohong. Karena malaikat diciptakan
diciptakan hanya untuk taat. Malaikat itu Allah katakan di dalam surah At-Tahrim ya ayat 6 itu surah 66 ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allaha ma 'amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, neraka itu kata Allah dijaga oleh para malaikat. Yang para malaikat itu tidak ada yang bermaksiat kepada Allah. Jadi jangan berpikir untuk menyuap malaikat supaya keluar dari neraka, tidak mungkin. Ya, seperti kebiasaan orang di dunia ini. Ya, menyuap. Kalau suami istri suap menyuap, insya Allah berkah. Kalian menyuap makanan, masya Allah. Ya. Nah, malaikat itu tidak pernah bermaksiat dan tugasnya hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu di waktu subuh. Sebelumnya juga waktunya luar biasa. Allah katakan di ayat Al-Isra itu selanjutnya, wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam janganlah engkau habiskan malammu untuk tidur atau begadang. Malam begadang, subuh tidur. Itu pola hidup, gaya hidup yang tidak sehat. Hidup yang sehat, tidur yang sehat itu tidur sebelum jam 12. Karena menurut penelitian kesehatan, tidur itu untuk mengganti sel-sel tubuh yang rusak waktu malam. Pergantian sel-sel darah, dan itu terjadi sebelum jam 12. Maka tidur di atas jam 12 itu tidak sehat. Maka Nabi SAW biasanya Nabi Isa kalau tidak ada kegiatan langsung tidur, tapi bangunnya jam 1 salat malam. Allah katakan wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian malam bangunlah untuk sholat malam. Siapapun yang ingin dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan dimuliakan, maka dia sholat malam. Tapi setelah menjaga sholat 5 waktu. Jangan sholat malam tapi tidak sholat 5 waktu. Tidak diterima sholat malam. Karena yang wajib diutamakan sebelumnya sunnah. Lalu Rasulullah Allah juga banyak berfirman, misalnya di dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Wahai orang-orang yang tidur di waktu malam, berselimut tidur, bangunlah di sebahagian malam, apakah di sepertiga akhir malam, di 2/3 malam, atau di tengah malam. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah mengatakan bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya. Allah Subhanahu wa taala turun di setiap malam ke langit bumi, berseru kepada para hamba-hambanya, hina yabqa sulusul lailil akhir, ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Malam itu kan mulai Isya ya. Isya jam berapa sekarang? Jam 7. Subuh jam 4:30. Berapa jam? Kurang lebih 9 jam malam itu. Berarti sepertiga malam terakhir itu kurang lebih 3 jam terakhir. Subuh jam 4:30, itu aja baru mundur 3 jam. Itulah sepertiga malam. Allah menyampaikan kepada hamba-hambanya, ya mayyad'uni fa'as
astajibah. Siapapun yang memohon kepadaku di sepertiga malam ini, aku pasti akan memenuhi permohonan. Ya. Man yas'aluni, siapa yang meminta kepadaku, aku akan memenuhi permintaannya. Man yastaghfiruni fa'aghfir lahu, siapa yang mohon ampun, aku akan ampuni di malam ini. Makanya ada ayat yang mengatakan walladzina hum wal bil ashari hum yastaghfirun, di waktu-waktu sahur. Sepertiga malam itulah waktu-waktu sahur kira-kira di bulan Ramadan. Ya, banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebelum subuh. Ya. Setelah subuh juga luar biasa. Seperti kita lakukan ini setelah subuh. Rasulullah bersabda, "Man shalla subha fi jamaah." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, itu sudah memenuhi syarat tadi, salat subuh berjamaah. Summa qa'ada. Kemudian setelah salat subuh duduk-duduk, kita sedang duduk-duduk di sini. Duduk apa yang dia lakukan? Yazkurullah, mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir kepada Allah itu bisa dengan wirid-wirid setelah sholat, istighfar, tasbih, tahmid, dan seterusnya. Ya, bisa juga dengan tilawah, membaca Al-Quran. Bisa juga dengan seperti ini yang kita lakukan, kajian Islam. Karena Rasulullah SAW menjelaskan, "Iza marartum biriyadil jinan farta'u." Kalau kalian lewat di taman-taman surga, maka mampirlah. Jangan hanya lewat taman-taman ini mampir. Kalau taman surga nggak mampir. Lalu sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jinan ya Rasulullah?" Apa itu taman-taman surga ya Rasulullah? Lalu Rasulullah menjelaskan, "Hilakatul ilmi." Taman surga itu adalah majelis ilmu. Seperti ini insyaallah. Jadi kita masih dihitung qa'ada yazkurullah, duduk-duduk untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, hatta tatlu asy-syamsa, sampai terbitnya matahari. Matahari terbit jam berapa? Biasanya ada di jam-jam sholat itu ya. Jam berapa kurang lebih lah. Ya. Kemudian kata Nabi, setelah itu ya, kalau pada saat pas terbitnya matahari, kita dilarang sholat. Pas kebenarannya matahari, kita dilarang sholat. Tapi setelah itu kita boleh sholat. Ya kan? Hatta tatlu as-syamsa summa shalla rak'atain. Kemudian dia tutup duduk-duduknya ini dengan 2 rakaat salat sunnah. Kanat selalu ka ajri hajjatin wa umratin tama. Baginya akan diberikan pahala seperti pahala orang yang naik haji dan umrah sempurna tidak dikurangi. 3 kali disebut Rasulullah, sempurna. Itu artinya setiap kali kita bisa mendapatkan pahala haji dan umrah. Inilah caranya, diantaranya kita menutup pintu langit agar turun keberkahan, turun rahmat, turun pertolongan kepada kita semua. Masya Allah. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan nanti setelah itu artinya kajian keislaman kita sampai suruk. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Ya kan, kalau sebelum suruk ada sama sunnah. Masya Allah. Ya, nanti mudah-mudahan kita dapat pahala dan umrah insyaallah. Ya. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pengantar saja. Belum masuk media. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya keimanan itu akan diketahui oleh Allah setelah kita hidup. Dan hidup ini memang sesungguhnya adalah ujian. Di awal surah Tabarak atau surah Al-Mulk, Allah mengatakan, berfirman, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Yang menciptakan kehidupan dan kematian
siapa di antara kita yang paling baik amal perbuatannya. Jadi yang akan dilihat oleh Allah dari kita adalah amal-amal perbuatan kita. Di ayat lain di surah At-Taubah Allah katakan wa amalu, beramallah kalian. Fasayarallahu amalakum wa rasuluh, karena Allah melihat dari itu amal-amal. Begitu juga Rasulnya menyaksikan apa yang kita lakukan. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahada, dan ingat kalian semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu tampakkan. Tidak ada yang tersembunyi di sisi Allah dari diri kita. Kita ini di sisi Allah seperti sesuatu yang ada di bawah mikroskop, kelihatan sangat jelas. Ya. Dan pada saat itulah Allah akan memberitahukan kepada kalian apa yang telah kalian lakukan di dunia. Maka di dalam surah Al-Kahfi disebutkan, ya, bahwa setiap amal-amal kita akan dihamparkan kepada kita, dan pada saat itu manusia akan berkata, ya wailatana ma li hadzal kitab. Ini catatan apa? La yugadiru bihi saghiratan wala kabira. Tidak ada satupun dari amal perbuatan kita yang besar maupun yang kecil, kecuali semuanya ada dalam catatan itu. Maka mari kita isi catatan kita dengan amal-amal kebaikan. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dengan apa Allah memuji kita? Yang pertama, Allah berfirman, pasti kita, semua pasti kita akan diuji. Di awal surah Al-Ankabut ayat 2 dan 3 Allah berfirman, ahasiban nas, apakah manusia itu mengira ayyutraku ayyaqulu amanna, akan dibiarkan berkata kami telah beriman ya Allah, dan imannya tidak akan saya uji. Anak-anak kita kalau mau naik kelas kan diuji, Pak. Kalau anak-anak kita tidak ikut ujian, bisa nggak naik kelas? Nah, bisa, harusnya. Kecuali kalau ada kali kok. Nah, bisa. Jadi ujian itu untuk menaikkan kelas keimanan kita. Karena keimanan ini adalah nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dari semua nikmat yang ada pada diri kita yang banyak itu, yang Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, jika engkau ingin menghitung nikmatku kepada kalian, kamu pasti tidak akan bisa menghitungnya. Perhatikanlah nikmat yang ada pada diri kita saja. Nikmat bisa melihat, nikmat bisa mendengar, nikmat bisa berjalan, nikmat bisa bekerja. Semuanya itu dari mana? Siapakah yang memerintahkan jantung kita untuk terus berdetak? Pernahkah kita perintahkan jantung kita, berhenti berdetak? Tidak ada. Dan siapa yang menghentikan jantung kita? Allah Subhanahu wa taala. Semua ini nikmat. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan nikmat-nikmat itu ada pada dirimu. Kenapa engkau tidak bisa melihatnya? Belum lagi nikmat Allah yang ada di sekitar kita. Alam tarau annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardh. Tidak kamu perhatikan bahwa aku telah tundukkan langit, bumi dan lautan untukmu semuanya. Kalau Allah tidak tundukkan langit, kita tidak bisa terbang di udara. Kalau Allah tidak tundukkan bumi, kita tidak bisa menang hidup di atas bumi ini. Setiap saat bumi ini bisa berguncang dan menenggelamkan kita, menelan kita. Kemarin waktu terjadi bencana di Palu, ya, ada yang istilah namanya likuifasi. Orang ditelan oleh bumi. Tadinya keras jadi lembek, sedetik sejenak saja orang semua masuk ke dalam bumi. Ya. Saya berpikir mungkin seperti itulah dulu Allah menenggelamkan Qarun bersama semua harta. Saking banyaknya harta Qarun sampai Qarun habis-habisnya. Ya enggak? Begitu dapat harta di dalam tanah, apa kita bilang? Harta Qarun. Bukan harta dalam Qarun, hartanya Qarun. Saking banyaknya, yang kata Rasulullah, ma inna mafatihahu la tazulu bi ulil usbah. Kunci-kunci hartanya Qarun saja itu tidak bisa dipikul oleh 7 orang yang besar-besar banget. Kuncinya Pak, bukan hartanya. Kunci gudangnya, kayak apa itu hartanya? Ya. Allah tundukkan lautan
sehingga nelayan bisa berlayar di tengah lautan, bisa kita makan daging ikan yang segar, dan ikan itu luar biasa. Bapak perhatikan, pernah nggak menangkap ikan di laut rasanya asin? Pernah nggak? Tidak ada ikan di laut yang ditangkap kemudian rasanya asin, padahal hidup di tengah-tengah air yang asin. Sehingga para ulama mengambil iktibar pelajaran, ya, jadilah seperti ikan yang talitun wanaki yang namanya sun. Mereka ikan itu hidup di tengah-tengah air asin. Kita mungkin hidup di tengah masyarakat yang kurang kondusif, yang bergaul dengan berbagai macam orang, tapi tetaplah jaga identitas kita sebagai seorang muslim. Itu maksudnya. Boleh kita bergaul dengan siapa, tapi wakulis adu di muslim. Saksikan, saya adalah seorang muslim. Datang untuk sholat, datang ke masjid, usah malu. Ya, jangan sampai kita lebih malu kepada manusia ketimbang kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah jelas, yastahquna minan nas wa la yastahquna minallah. Banyak manusia yang lebih takut, lebih malu kepada manusia, tapi tidak takut dan tidak malu kepada Allah. Padahal kita ini akan menegakkan manusia. Kita semua akan kembali kepada Allah. Seringkali setiap hari kita mendengarkan dari masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan berpulang ke rahmatullah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita pasti akan diuji. Walaqad fatanna allazina min qablihim, dan sungguh kami telah menguji orang-orang beriman sebelum kalian. Fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Dengan ujian itulah saya, kata Allah Subhanahu wa taala, akan mengetahui siapa orang-orang yang imannya benar dan siapa orang-orang yang imannya dusta. Dengan apa Allah menguji kita? Pertama, dengan perintah dan larangan. Perintah dan larangan Allah itu hakikatnya ujian keimanan. Karena itulah orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Orang-orang yang beriman itu, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila dia diajak untuk taat, tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya, perkataannya hanya satu. Apa itu? Sami'na, kami mendengar ya Allah. Wa ata'na, dan kami taat. Kami mendengar, makanya mendengar dulu. Kalau tidak mendengar nanti salah perintah. Dengar baik-baik, paham perintah itu, wa ata'na, lalu laksanakan perintah itu. Itulah orang-orang yang beriman. Maka kita saksikan di dalam Al-Quran, Allah itu tidak hanya memberikan, tapi Allah memberikan juga contoh dan ilustrasi. Ada dua makhluk yang Allah contohkan dalam Al-Quran kepada kita semua. Dan kisah-kisah dalam Al-Quran, kisah-kisah terbaik. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, di awal surah Yusuf. Kami mengisahkan kepada kamu wahai Muhammad dan umatmu sebaik-baik kisah. Ada dua kisah tentang perintah dan larangan. Yang pertama, perintah untuk sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, sujudlah kepada Adam. Sebenarnya di situ ada makhluk lain bukan malaikat, yaitu iblis. Tapi iblis tidak disebut secara tersendiri karena dia jumlahnya cuma sedikit, satu aja. Malaikat banyak, jadi menyebut malaikat, menyebut semua orang yang duduk di situ. Ya kan? Di masjid ini banyak sekali orang Bugis, banyak lagi orang Jawa, ya kan? Ya. Penjelasannya itu disebut di surah Al-Kahfi. Ya. Wa isqulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa kana minal jin. Dijelaskan di situ. Ketika kami berfirman kepada mereka, sujudlah kepada Adam, maka sujudlah semuanya kecuali iblis dari golongan jin. Jadi di situ dijelaskan bahwa iblis bukan malaikat. Semua malaikat tadi tugasnya apa?
la yasunallaha ma amarahum, tidak pernah bermaksiat, menentang perintah Allah. Dia hanya diciptakan untuk taat. Makanya ketika malaikat protes ketika Allah ingin menciptakan manusia, kan malaikat protes. Betul? Ya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati wa iz qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berfirman kepada malaikat, malaikat, saya mau menciptakan manusia untuk hidup. Apa dia bilang? Qalu ataj'alu biha may yufsidu biha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan manusia akan membuat pertumpahan darah? Nah, terjadi pertumpahan darah kan di antara manusia. Ada perang, ada pembunuhan gara-gara harta, macam-macam. Ya, wa yufsidu biha dan membuat kerusakan. Wa nahnu nusabbihu bihamdika dan kami senantiasa bertasbih kepadamu. Maknanya malaikat kecil mengatakan, sudahlah, kau ciptakan manusia di bumi kami aja. Engkau terluka dulu. Kalau kami tidak mau membuat kerusakan. Tapi kata Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang kau tidak ketahui. Makhluk yang namanya manusia ini mau ditempatkan di bumi karena mau diuji. Tadi kan ujian kan. Kalau kamu malaikat diturunkan ke bumi, bagaimana kamu bisa diuji? Kamu hanya bisa berbuat baik, tidak bisa berbuat buruk. Yang ada ujian buat kamu, yang cocok. Nah, gitu. Lalu kenapa malaikat kemudian mengetahui bahwa manusia ini akan berbuat keburukan, pembunuhan dan kerusakan? Memangnya malaikat tahu yang baik? Enggak. Karena sudah ada pengalaman sebelumnya menurut para ulama. Jadi sebelum kita ditempatkan di bumi ini, Allah menempatkan makhluk yang bernama jin di muka bumi ini dahulu. Dan jin memang diciptakan lebih awal dari kita. Makanya kenapa iblis tidak mau tunduk kepada Adam? Karena dia merasa lebih senior, lebih tua. Biasanya kan orang tua tidak mau taat sama anak muda, kecuali orang-orang yang beriman. Makanya dia katakan, ana khairun minkum, saya lebih baik darinya. Pertama karena saya lebih tua, saya lebih senior. Yang kedua menciptakan saya dari api, dia dari tanah. Api lebih baik dari tanah. Nah, kadang-kadang manusia itu sombong begitu memang. Kalla innal insana la yatgha. Manusia itu kadang-kadang sombong, berlebihan. Kenapa? Ara'ahu istaghna. Karena dia merasa punya kelebihan harta, kedudukan, jabatan, keturunan, maka dia sombong. Kalla innal insana la yatgha ara'ahu istaghna. Maka jangan ikuti iblis ini. Nah, ketika diperintahkan iblis untuk sujud, dia tidak mau sujud, membangkang. Lalu apa yang dia dapatkan? Ketika ditanya, "Malaka Allah takuna ma'as sajidin?" Iblis, kenapa kau tidak ikut sujud bersama para malaikat? Padahal saya Tuhanmu yang memerintahkan engkau. Dia tidak mau sujud bukan karena dia bertauhid kepada Allah. Ya Allah, bagaimana mungkin engkau perintahkan kami sujud kepada manusia? Kan sujud hanya boleh kepada engkau. Ya tidak mungkinlah malaikat sujud. Sujud di situ bukan sujud penyembahan, tapi sujud penghormatan. Dulu orang kalau sujud menghormati, ya kan? Dan yang kedua, ya Allah yang memerintahkan. Tidak mungkin Allah menyuruh dia menyembah Adam. Hormati ini orang, ini akan menjadi pengurus bumi. Nah, begitu maksudnya. Ya. Maka Allah melaknat, mengeluarkan Adam. Iblis itu awalnya dalam surga, Pak. Perhatikan, orang yang sudah makhluk yang sudah ada dalam surga tidak melaksanakan perintah Allah dikeluarkan. Qala kharuju minha, keluar dari surga. Tidak pantas orang berada dalam surga orang yang sombong. Maka Rasulullah mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqal habatin min kibr. Tidak akan bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walau hanya sebesar biji zarah. Kalau masuk surga Allah itu yang paling sombong harusnya. Tapi Allah tidak sombong. Mau menciptakan manusia ada dia dialog dengan malaikat. Ya apa hubungannya Allah mau dialog dengan malaikat? Ciptakan saja. Kalau Allah Maha Kuasa. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita jangan mentang-mentang
Bermusyawarah, berdialoglah, jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling benar. Yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini pelajaran. Yang kedua, kita saksikan ada makhluk lain, manusia lain yang melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Adam alaihissalam. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Adam, Hawa, iblis sudah saya usir dari surga karena dia menentang perintahku. Kamu sekarang tinggal dalam surga bersama istrimu. Makanlah semua makanan yang ada dalam surga, halal semuanya. Minum semua minuman, halal semuanya. Tapi wala taqraba hadhihi sajarah, khusus pohon yang satu ini jangan untuk pernah dekati makan buahnya. Jadi selalu ada perintah, ada larangan. Itu ujian. Apa yang terjadi kemudian Pak? Datanglah iblis. Kamu tahu ada Tuhan yang melarang untuk makan kolak. Hal adullukum ala sajaratul khuld, kata iblis. Ada, maukah aku tunjukkan kepada pohon khuldi? Kita sebut pohon khuldi kan? Padahal itu sebutannya iblis, bukan pohon khuldi namanya. Itu bohong di iblis itu. Ya kan? Pohon keabadian, maksudnya kalau kau makan buahnya, kau akan abadi di dalam surga, tidak akan pernah keluar dari. Padahal di awal tadi manusia baru diciptakan ibu. Masa mungkin lah. Akhirnya iblis mengambil jurus terakhir, bersumpah wa qasamahuma, dalam surah Al-Araf disahkan itu. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Saya bersumpah atas nama Allah, wahai Adam, saya hanya menasihatimu. Benar apa yang saya katakan. Adam yang masih dulu belum punya banyak pengalaman, ya terpengaruh juga dengan sumpah-sumpah gitu. Kadang-kadang kita juga begitu kan. Demi Allah ini jam Rolex ya, harganya cuma 100 ribu. Mana ada jam Rolex di muka bumi harganya 100 ribu? Berpikir tidak mungkin jam Rolex harganya 100. Orang harganya 100 juta kok masa dijual 100 ribu? Ayo investasi 100 juta, nanti akan balik 3 kali lipat. Mana ada? Tapi karena kita terobsesi dengan keuntungan yang berkali lipat, kita investasi tetap. Begitu bulan pertama dikasih 25 juta, bulan kedua masih dikasih. Setelah bulan ketiga pergi 100 juta investasi, kembali 25 juta, kasih untuk 75 juta dia. Maka jangan mudah percaya. Hitung-hitung. Apalagi kalau perintah itu bertentangan dengan perintah Allah. Ketika Adam mau makan buah pohon itu, ditanya oleh Allah, ya Adam, apakah di dalam surga itu makanan yang halal dan minuman yang halal kurang untukmu, sehingga engkau makan yang saya haramkan? Kata Nabi Adam, tidak ya Allah, makanan yang halal banyak sekali dan tidak ada habisnya. Ya lalu kenapa engkau makan yang aku haramkan? Ya Allah, saya tidak pernah menyangka. Ini keluguannya, bahwa ada makhlukmu yang bersumpah atas namamu, tapi dia berbohong atas namamu. Jadi iblis itu berbohong, ya kan? Maka Adam segera bertobat. Iblis diingatkan nyombong, maka dilaknat. Adam melanggar, bertobat, maka dia diampuni. Ya, maka kalau punya dosa segera bertobat, jangan menunggu tua, karena sih ada jaminan kita mati setelah tua. Yang muda ini jangan menyangka akan mati kalau sudah tua. Orang belum lahir ada yang mati. Jadi melanggar tidak bisa masuk surga. Tapi Allah juga mengisahkan kepada kita contoh orang-orang yang beriman yang luar biasa, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu usianya 80 tahun. Kira-kira kalau usia kita 80 tahun masih bisa punya anak kan? Insya Allah kalau tapi secara hitung-hitungan manusia kayaknya susah ya. Orang bangun dari ruku aja susah, ya kan? Ya kan? Meluruskan badan itu tidak langsung kalau waktu lama dulu ya. Jangan
Jangan 80, 60 aja kayak gitu. Saya merasa karena saya usia 70 tahun, kelihatannya aja 40. Ya kan? Maka ketika malaikat datang memberi kabar gembira kepada Nabi Ibrahim bahwa dia punya anak, dia agak marah sedikit. Abasar hubungi. Apakah kalian datang memberi saya kabar gembira bahwa saya punya anak? Anak amasan yang kibar, pada saya sudah tua renta. Bagi batu basirun, kamu menaik ya? Kira-kira begitu kata mereka. Kata malaikat, Ibrahim, jangan putus asa pada rahmat Allah. Kalau lebih biasa maka akhirnya dia punya anak bernama Ismail di usia 80 tahun. Tapi baru saja lahir, Pak, datang perintah Allah bawa istri dan anak ke Makkah. Waktu itu masih belum ada orang. Makanya bawa anak, nggak ada bertanya, ya Allah, kami kan sudah 80 tahun mau punya anak, masa punya anak disuruh bawa pergi? Dan disuruh tinggal, Pak, bukan ditemani, disuruh tinggal. Perhatikan doanya Nabi Ibrahim setelah dilaksanakan tugas itu di akhir surah Ibrahim. Rabbana inni askantu min zurriyyati. Ya Allah, Tuhan kami, aku telah menempatkan anakku, istriku di sebuah lembah. Lembah itu maksudnya di dekat Ka'bah. Gairazi zar'i. Yang di lembah itu ya Allah tidak ada sayap tanah. Artinya apa? Tidak ada tanda kehidupan. Kalau tidak ada tanda apa? Berarti kan tidak ada tanda kehidupan, tidak ada air di sini. Padahal kita ini butuh air. Hampir 80% tubuh kita itu terdiri dari air. Maka manusia kalau tidak bisa minum, tidak minum dalam 3 hari bisa mati. Tidak makan seminggu itu masih bisa bertahan hidup. Tapi kalau tidak minum dalam 3 hari bisa kita kehabisan, bisa meninggal. Perhatikan. Maka ketika Nabi Ibrahim hendak meninggalkan istrinya di situ, istrinya kan bertanya, wajar, suamiku, kamu akan meninggalkan kami di sini berdua di tempat seperti ini? Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab. Ya sedih tentunya seorang ayah baru punya anak tinggal, mana tega dia meninggalkan, dia tidak bisa jawab. Ditanya sampai 3 kali tidak menjawab. Maka istrinya yang solehah Hajar itu kemudian merubah pertanyaannya. Apa dia bilang, suamiku, apakah ini karena perintah Allah? Lalu Nabi Ibrahim langsung menjawab, betul wahai istriku, ini karena perintah Allah. Perhatikan apa kata Hajar setelah mengatakan itu perintah Allah. Tolong itu suami pergilah. Ya Pak, tinggalkan aja kami sini kalau itu perintah Allah. Kami tidak khawatir lagi, kami tidak takut lagi. Sebab kalau itu perintah Allah, Allah pasti akan menjaga kami. Tidak mungkin akan menyanyiakan masalah. Begitulah sikap orang yang beriman terhadap perintah dan larangan Allah. Tidak ada perintah yang akan menyengsarakan kita, karena Allah Allahu bizalimin. Allah tidak mungkin menzalimi hamba baik. Semua perintah itu karena itu kebaikan, dan semua larangan itu karena itu buruk. Tidak ada larangan yang di dalam ini. Mungkin ada kebaikan seperti dalam amal, ya bisa menghangatkan tubuh, tapi kata Allah wa ismuhu ma akbaru min iman. Mudaratnya, bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Jadi kalau orang bilang enak minum minuman keras hangat, ya betul kata Allah juga begitu. Ya kan? Tapi dosanya, mudaratnya, bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Maka tinggalkan. Lulus ujian pertama. Tatkala Ismail berusia 11 tahun datang perintah yang lebih dahsyat. Disuruh apa? Sembelih. Ya kalau ditempatkan di tempat yang tidak ada tanaman masih ada peluang hidup. Tapi kalau disembelih Pak, masih ada peluang hidup kalau akan disembelih. Ada nggak hewan kurban yang kita sembelih masih lari? Nah, ada juga yang kita lihat tonton lari, kata salah, belum putus suratnya. Tapi habis itu mati juga. Hebatnya, saya membayangkan bagaimana seorang ibu yang bernama Hajar bisa mendidik anaknya dalam fasilitas yang serba kekurangan tadi menjadi anak yang luar biasa. Perhatikan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada anaknya, kisahnya ada dalam surah As-Saffat. Falamma balagha ma'ahu sa'ya
tatkala Ismail sudah sampai pada usia cukup untuk membantu ayahnya untuk bekerja. Kalau mengatakan usia belasan tahun, kala berkatalah Nabi Ibrahim kepadanya, ya bunayya, wahai anakku, aku diperintah oleh Allah dalam mimpi. Mimpi perintahnya. Artinya kalau Nabi Ibrahim mau berkhilah, mencari alasan menghindar, ini kan mimpi. Kan bisa aja sebenarnya itu ujiannya di situ. Dalam mimpi masa, ya kan? Sengaja itu ujiannya di situ. Dalam mimpi aku diperintahkan, Nabi tak yakin karena mimpinya berturut-turut selama 3 malam. Nabi itu mimpinya benar. Saya diperintah oleh Allah di hari ketiga mimpinya untuk menyembelih diri. Fanzur maza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anak bangsa? Apa kata Nabi Ismail? Ya abadi, wahai ayah anda kau tercinta. Mau disembelih masih panggil ayahnya tercinta. Ya abadi, itu panggilan sayang. Wahai ayah itu tersayang, masya Allah. Mau disembelih bilang sayang. Kalau itu perintah Allah, wahai ayahku, laksanakan, jangan ragu, jangan bimbang. Satajiduni insyaallah sabirin masyaallah. Engkau akan dapati dan sabar. Saya berpikir, ya Allah, pendidikan seperti apa yang diberikan seorang ibu yang berajar terhadap anaknya. Saya anak ini keyakinan yang luar biasa. Mau disembelih yakin kalau itu perintah Allah, laksanakan, jangan ragu. Kita ini tidak pernah disuruh oleh Allah menyembelih anak, Pak. Tidak pernah disuruh Allah pergi sampai ke anak ke tengah hutan tinggalkan di sana. Yang Allah perintahkan kepada kita ini semua tidak ada manfaat dari sisi Allah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum insakum wa jinnakum ala qalbi rajulin atqa minkum, semuanya menjadi orang yang paling bertakwa, manusia pertama sampai manusia terakhir, jin maupun manusia semuanya menjadi manusia bertakwa. Mazal zalika, itu tidak akan menambah kemuliaan dan kekuasaan, tidak. Sebaliknya juga kalau kalian semua kafir durhaka, tidak mau melaksanakan perintah, meninggalkan laranganku, jin dan manusia semuanya, itu pun tidak akan mengurangi kemuliaan dan kekuasaan Tuhan, hanya sedikit. Semua yang aku perintahkan kepadamu, yang aku larang, itu untuk kebaikanmu sendiri. Karena itulah yang aku akan lihat dan aku akan balas kalian sesuai dengan amal-amal kalian. Makanya Nabi Luqman itu berkata di awal surah Luqman, Allah mengatakan, ya walaqad ataina Luqman hikmah anishkur lillah. Luqman berkata kepadanya, bersyukurlah kepada Allah wahai anakku. Faman yashkur, siapa pun yang bersyukur, fa innama yashkuru li nafsi, itu bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid, siapa yang ingkar, ketahuilah Allah Maha Kaya. Tidak ada yang kita bisa melewatkan Allah. Maka Allah katakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau bersyukur aku tambah untuk kita. Wa la in kafartum inna azabi lasadid. Maka ketika kita lihat banyak bencana, banyak musibah, itu mungkin karena kita belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berjanji, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk sebuah negeri, kampung, wilayah itu beriman dan bertakwa kepadaku, kata Allah, aku akan bukakan pintu-pintu keberkahan, bukan hanya satu, sebuah pintu keberkahan Allah akan buka, baik yang dari langit maupun yang dari tanah. Keluar keberkahan, turun hujan, menumbuhkan tanaman dan makanan. Sekarang kalau turun hujan apa yang terjadi? Di beberapa tempat lagi, mungkin di Borang nggak kaya, tapi kemarin juga banjir besar ya, karena ada jebol bendungannya apa ya kemarin ya. Sekarang ada itu, masya Allah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita jadikan orang-orang yang beriman dan sesungguhnya yang bisa melaksanakan semua perintah Allah sehingga kita bisa kembali ke surga. Jemaah yang dirahmati oleh Allah,
Yang menarik itu, kenapa Adam alaihissalam dimasukkan ke dalam surga sebelum turun ke bumi? Saya dulu itu sudah berpikir tangkalan nanti ini Nabi Adam soalnya yang makan itu enak itu di surga itu turun di bumi ini. Setelah saya baca ayat tadi wa idza rabbuka lil malaikah, ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat inni ja'ilun fil ardi, ternyata sejak awal sebelum ciptakan memang diplot untuk ditempatkan di bumi. Makanya kita diciptakan dari tanah. Wa ansalakum minal ardi wasta'marakum fiha. Allah menciptakan dari tanah karena kamu diberi tugas amanah oleh Allah untuk memakmurkan tanah di mana kita ada. Jadi tugas kita memakmurkan bumi. Masyaallah. Ya. Kenapa Allah masukkan surga? Ini ada hikmah. Di antara hikmah itu adalah Allah ingin mengatakan kepada kita manusia, hei manusia, setelah engkau turun ke bumi, jangan lupa kalau kembali ke akhirat masuk surga. Karena surga itu rumahmu. Kampung kita sesungguhnya akhirat, Pak. Bukan kampung halaman tempat kelahiran. Ya, kampung kita yang sesungguhnya itu adalah akhirat. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib wa inna daral akhirati lahil hayawan. Hidup di dunia ini seperti permainan saja. Main bola berapa lama, Pak? Ada bola sekarang? Belum. 2 kali 45 90 menit saja. Sebentar. Kehidupan yang abadi itu akhirat. Kita hidup di dunia berapa tahun, Pak? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina 60 wa 70." Umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70. Nah, begini juga saya kalau tanya ini sudah 60 soalnya. Masalahnya bekalnya belum cukup untuk kembali. Tapi ada berita gembiranya. Wa qalilun man yajuzu dzalik. Ada juga sedikit manusia bisa lewat dari itu. Nah, saya berharap mudah-mudahan sedikit itu bisa untuk menambah amal. Tapi yang saya bilang tidak dulu, tapi masih rasa kumpul. Jadi masih ingin beramal yang baik. Pak, kalau kita hitung 70 tahun hidup di dunia ini dibanding dengan akhirat itu tidak ada apa-apa. Maka di akhirat ketika kita ditanya kan labis, hei manusia, berapa lama sih kamu hidup di dunia? Kita jawab, labisna yauman qawwadna yaum. Ya Allah, kami tinggal di dunia sehari saja. Kita bilang sehari saja, atau mungkin setengah hari ya Allah. Sama seperti Ashabul Kahfi ketika ditidurkan 300 tahun, ketika bangun kan ditanya, kamu labis itu berapa lama kita tidur? Labisna yauman qawwadna. Kita mungkin tidur sehari atau setengah hari. Padahal 350 tahun. Ya kan? Nah kita di akhirat juga menjamin, tapi Allah bantah. Bal labistum illa qalila. Sesungguhnya kamu hidup di dunia kurang dari setengah hari. Kok bisa? Karena ini hitungan akhirat. Satu hari di akhirat berapa hitungan dunia? Wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di akhirat kata Allah sama dengan 1000 tahun itu bangun di dunia. Jadi kalau 70 tahun belum sampai seharinya akhirat. Iya kan? Adakah kita yang usianya 10 tahun, Pak? Kecuali Nabi Nuh ya. Nabi Nuh hampir 1000 tahun. Tapi kata Allah, "Al-fasanatin illa hamsin." Usia Nabi Nuh itu 1000 tahun tapi kurang 50. Artinya berapa? 950 tahun saja. Maka, ya kan? 1000 Pak, 1000 tahun dibagi 70 itu nanti kita akan dapat ternyata 70 tahun dibanding 1000 tahun itu baru 2 jamnya akhirat saja. Jadi kita hidup di dunia ini hanya 2 jam saja. Maka Allah mengatakan hidup di dunia itu permainan saja. Artinya bukan sebentar saja. Dan kehidupan akhirat itulah yang abadi. Maka janganlah kehidupan dunia ini membuat kita lari dari mempersiapkan bekal akhirat, karena kita akan menyesal. Seperti penyesalan. Nah, kenapa surah As-Sajdah ini biasa dibaca di hari Jumat? Karena itu mengingatkan kita tentang penyesalan manusia. Walau tara izil mujrimuna naqisu ru'usihim
inna rabbihim, seandainya kata Allah nanti engkau lihat di akhirat penyesalan manusia, mereka menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Menundukkan itu kan tanda malu. Kalau orang menunduk itu kan tandanya malu. Ada nggak orang malu menunduk? Ada. Makanya orang kalau malu disebut mau taruh di mana mukaku, ya kan? Sambil berkata Rabbana, Tuhan kami, absarna, sekarang saya sudah melihat, wasamina, kan sekarang sudah mendengar, gumburnya neraka sudah terdengar. Apa dia minta? Farjina na'mal sholihan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, kami akan beramal soleh. Sudah sampai di akhirat itu baru kembali ke dunia mau beramal soleh. Kata Allah, perjalanan saya sudah jauh. Kamu sudah sampai di akhirat, dunia sudah tidak ada, kan sudah kiamat. Kan sebelum akhir kan kiamat dulu teman. Dunia udah nggak ada. Bumi ini, alam semesta ini semua jadi satu bola. Sekarang itu ada teori namanya Big Bang, tentang terjadinya alam semesta, bahwa dulu katanya dunia ini teori itu satu bola saja. Jadi tidak ada planet-planet lain, satu bola saja semuanya. Lalu meledak dan terjadilah miliaran planet yang ada di alam raya ini. Itu teori Big Bang. Itu penemunya bangga. Wah, saya mendapatkan penemuan abad ke-20. Baru sih. Ternyata dahulu kala alam semesta ini satu saja. Sampai ketemu dengan seorang Allah itu orang non-muslim masuk Islam, tapi dokter juga, dokter ahli kandungan dan praktis. Dia cerita itu, saya penemuan dia bilang. Senyum-senyum aja dia. Hati-hati saja kalau ngomong itu kepada kaum muslimin. Kenapa? Mereka sudah tahu 15 abad yang lalu itu bahwa dunia awalnya satu saja. Nggak mungkin katanya ini teori baru. Nah, kalau nggak percaya bacanya kitab sucinya orang Islam. Ditunjukkan surah Al-Anbiya. Ternyata di dalam surah Al-Anbiya surah 21 sudah ada ayat yang mengatakan, awalam yarau allazina kafaru, tidakkah orang-orang kafir itu memperhatikan yang tidak beriman kepada annal arda kanata rabqa, bahwa alam semesta ini awalnya satu saja. Jelas sekali. Begitu dibaca, tidak mungkin ini perkataan manusia, karena baru saja teori ini saya temukan. Ini pasti perkataan pencipta alam semesta. Maka setelah itu dia turun dan mengucapkan doa kalimat syahadat. Ini orang sudah sampai di akhir baru mau kembali ke dunia, Pak. Kata Allah, memang saya harus ciptakan dunia untukmu. Bukankah di dunia juga dulu kamu sering begitu? Kamu dapat musibah, kamu nangis-nangis. Ya Allah, kalau engkau keluarkan kami ini orang taat. Kalau ada di laut, kata Allah, kalau ada di laut, ditimpa badai, angin, ya Allah, kalau kami sampai selamat dia di darat, kami akan taat kepadamu. Tapi kata Allah, begitu sampai di darat, tapi dia bilang, ya Allah, urusan di laut yang dibawa ke darat sudah. Berada aja bilang masih, ya kan? Ini sudah sampai di akhir masih begitu. Makanya di akhirat dan semua manusia menyesal. Tidak ada satu manusia pun yang tidak menginginkan menjadi muslim. Di awal surah Al-Hijr Allah mengatakan alif lam ra tilka ayatul kitab wa qur'anul mubin rubama yawaddul ladzina kafaru wa qalu muslimin. Orang-orang kafir yang sudah masuk neraka berangan-angan seandainya mereka dahulu di dunia seorang muslim. Kenapa seperti itu? Kata ulama, karena nanti di neraka itu kan ada muslim juga yang masuk, betul nggak? Kan tidak semua muslim, kata Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang pernah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti akan masuk surga. Tapi masuk surga itu ada dua macam. Sama seperti di pesawat. Ada yang langsung, ada yang transit. Masuk surga juga begitu. Ada yang langsung, ada yang transit. Makanya doanya kita minta yang langsung. Perhatikan doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar itu maknanya, ya Allah kami mohon surga yang tidak terkasih di neraka. Karena orang yang banyak dosa dan diciki dulu di neraka.
Tapi orang Islam Muslim yang masuk neraka itu tidak abadi. Ya kira-kira hukumannya 20 tahun, 10 tahun. Setelah 10 tahun lewat, dipanggil masukkan ke dalam surga. Nah di dalam neraka itu kan bercampur dengan orang-orang kafir, ya kan? Bercampur. Nah ketika orang Muslim dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga, orang kafir, enak dia, kok bisa masuk, bisa keluar. Seandainya dulu kami juga Muslim, ya Allah kami bisa. Situlah penyesalan. Ya, Masya Allah. Ya, supaya kita jangan menyesal ya di akhir nanti. Maka mari kita manfaatkan sisa kehidupan kita ini untuk menguatkan keimanan kita. Laksanakanlah perintah Allah. Jauhilah larangan Allah. Itulah jalan kita menuju surga. Makanya sebelum turun uji ada nasihat, ada pesan Allah ada kita semua. Apa pesannya? Jadi kan kayaknya jam sudah bergerak-gerak terus. Orang saya nunggu sampai jam 6. Ya, apa pesan Allah untuk pesan Allah? Kulnah itu minta jadinya. Sekarang turunlah kalian semua hukumnya. Kalian semua itu sudah. Itu apa itu? Suruh. Ya kita selesaikan dulu kisah ini ya. Ya, turunlah kalian ke bumi. Kalian di sini jamak Pak. 3 orang itu kalau jamak bahasa Arab ini mas. Berarti di situ yang dimaksud adalah ada Adam, ada Hawa, ada iblis juga. Jadi iblis turun ke bumi juga dan sampai hari ini dia masih hidup menggoda kita. Nah, kata Allah, rahasianya supaya kamu selamat dari godaan iblis, bisa kembali masuk ke dalam surga satu saja. Kata Allah, "Falimma ya'tiyannakum minni hudan." Kalau kamu sudah sampai di bumi dan datang kepadamu hidayah. Apa hidayah Allah yang terakhir? Islam. Inilah hidayah Allah al-Islam. Kalau datang makanya Allah mengatakan, "Wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari jalan hidup untuk kembali ke surga selain Islam tidak akan diterima, dan di akhirat dia akan jadi rugi, tidak masuk surga. Kata Allah, kalau datang itu hidayah kepadamu, siapapun kata Allah yang mengikuti hidayah pengajaran iblis Adam dikeluarkan karena tidak ikut petunjuk Allah. Yang di dalam saja tidak dikeluarkan, kira-kira bagaimana kalau kita ini yang masih di luar surga? Ya bisa masuk. Masya Allah. Maka rahasianya ikutilah petunjuk Allah. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Siapapun yang mengikuti hidayah petunjuk, tidak ada ketakutan, tidak ada keraguan, tidak ada kesedihan baginya. Itulah jalan menuju surga. Itulah jalan yang kita mohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inilah Islam. Maka mari kita menjadi seorang muslim yang sesungguhnya ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Maksud Islam itu total. Jangan separuh-separuh. Masuk totalitas. Ya, sebab kalau tidak totalitas berarti masih ada sebahagian di kehidupan kita. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, anak keturunan kita, dijadikan muslim yang sejati, muslim yang sesungguhnya, mukminun haqqan, yang senantiasa bersemangat menyambut panggilan-panggilan Allah, menurut agama Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa ya. Kita awali dengan sama-sama baca kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan lillahi hamdan syakirin. Hamdan lillahi wa yukafi wa
nasjudu wa ilaika nas'alu wa nahfidu narju rahmataka wa nakhsha azabak inna azabaka jiddan ya Allah ya Tuhan kami hanya untuk mulah kami menyembah, hanya kepada mulah kami menyembah ya Allah, yang hanya untuk mulah kami sujud, kami rukuk ya Allah, semata-mata kami mencari ridha dan rahmat-Mu ya Allah. Allahumma rabbana faghfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah, bukalah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Rahmati sayang mereka berdua ya Allah, sebagaimana mereka telah mendidik dan membesarkan kami dalam penuh kasih sayang ya Allah. Ampunkan dosa dan kesalahan para paman-paman kami ya Allah, bibi-bibi kami ya Allah, guru-guru kami, pembimbing-pembimbing kami, yang dengannya kami bisa mengenal Engkau dan beribadah kepada-Mu ya Allah. Ampunkan dosa dan kesalahan orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami ya Allah. Ampunkan dosa dan kesalahan saudara-saudara kami, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang telah mendahului kami maupun yang masih hidup hingga yaumil akhir nanti ya Allah. Allahumma rabbana hab lana tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan di hati kami ini ada rasa benci, ada rasa dengki terhadap sesama orang-orang yang beriman. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan kepada kami anak keturunan yang soleh dan solehah. Tanamkan di hati kami dan di hati mereka kecintaan terhadap iman dan amal soleh, dan tanamkan pula di hati kami dan hati mereka kebencian terhadap kekafiran, kemungkaran dan kemaksiatan ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu agar Engkau menjadikan Al-Quran yang mulia dan hadis-hadis Nabi-Mu sebagai penuntun petunjuk dalam hidup kami, dalam menjalani kehidupan kami di dunia ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai pelipur duka dan lara kami ya Allah, penerang hati kami dan teman yang akan mendampingi kami masuk ke dalam surga ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mohon kepada-Mu segala kebaikan, baik yang jauh maupun yang dekat, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui ya Allah. Dan kami berlindung kepada-Mu dari segala keburukan ya Allah, baik yang jauh maupun yang dekat, yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui ya Allah. Kami mohon kepada-Mu surga-Mu ya Allah, dan segala amal perbuatan yang akan memasukkan kami ke dalamnya ya Allah. Dan kami berlindung kepada-Mu dari azab neraka ya Allah, dan dari segala hal yang akan memasukkan kami ke dalamnya. Kami memohon kepada-Mu apa yang pernah dimohonkan oleh Nabi Muhammad SAW dan hamba-hamba yang soleh. Dan kami juga berlindung kepada-Mu dari apa-apa yang hamba dan Rasul Muhammad SAW pada berlindung kepada-Mu dan juga hamba-hamba yang soleh. Ya Allah, apapun yang Engkau telah tetapkan bagi diri kami, jadikan semuanya kebaikan bagi kami. Kami berharap hanya rahmat-Mu, dan kami berlindung dari segala azab ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian